teman-teman semua, di sini saya akan memenuhi suatu tugas dari mata kuliah, di mana dengan materi yaitu tentang kemandirian. Nah, mari kita bahas. Jadi, menurut Elizabeth Howard, dalam buku Psikologi Perkembangan 2 tahun 2001, kemandirian adalah sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Jadi, mandiri adalah perilaku aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain, bahkan mencoba memecahkan masalah sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Kemandirian ini mendorong individu untuk berprestasi dan berkreasi. Mendorong mandiri berarti bebas dari ketergantungan terhadap orang lain, mampu mengatur tingkah laku secara pribadi, dan mampu mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ciri-ciri mandiri yang pertama itu ciri-ciri seorang dikatakan mandiri adalah yang memiliki semua kemampuan di bawah ini, bukan salah satu kemampuan tetapi semua kemampuan. Pertama yaitu memiliki kemampuan untuk selalu berusaha, berinisiatif dalam segala hal. Yang kedua, memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang ketiga yaitu memperoleh kepuasan dari kegiatannya yang dikerjakannya. Nah, yang keempat yaitu memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan. Kelima yaitu memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai hak dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu memiliki keinginan untuk membantu orang lain atau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Terus adalah memiliki kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif terhadap sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat atau keuntungannya maupun segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Tidak merasa rendah diri jika harus berbeda pendapat dengan orang lain. Berani menggemukakan pendapatnya walaupun berbeda dan mampu menerima pendapat yang lebih benar. Adapun manfaat dari hidup mandiri, menumbuhkan rasa percaya diri dengan menerapkan hidup mandiri, yaitu manfaat yang pertama yang akan teman rasakan yaitu dapatkan adalah memiliki rasa percaya diri. Percaya diri ini didapatkan dari hidup teman yang tidak bergantungan dengan orang lain dan selalu percaya bahwa Ananda pasti bisa melakukannya dengan melewatinya sendiri tanpa ada halangan apapun, asalkan Ananda mau berusaha. Rasa percaya diri ini sangatlah penting dalam kehidupan sosial dan pekerjaan Anda nantinya. Belajar menganalisa. Jika Ananda sudah terbiasa hidup mandiri, maka manfaat lain yang Ananda dapatkan adalah mampu mudah menganalisa peristiwa yang terjadi. Ini mungkin tidak akan terasa dan tidak Anda sadari bahwa Anda mulai bisa menganalisa hubungan sebab, akibat, aksi, dan reaksi, dan sebagainya. Tentu saja dengan bisa menganalisa peristiwa yang seperti ini akan membuat Anda tuh menjadi lebih bijaksana dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan serta keputusan. Anda akan menjadi orang yang arif dan selalu berpikir matang sebelum melakukan suatu hal. Bertanggung jawab karena hidup mandiri menuntut Anda untuk bisa membuat keputusan yang baik oleh diri sendiri, maka Anda juga secara tidak langsung akan memiliki sikap bertanggung jawab. Segala keputusan dan apapun perbuatan yang Anda lakukan, Anda akan selalu senantiasa menanggung risikonya, entah itu baik buruk. Anda akan bertanggung jawab penuh dan tidak pernah mau memberikan tanggung jawab yang harus
Anda lakukan kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu mengembangkan daya tahan mental, manfaat lainnya yang akan Anda dapatkan dari hidup mandiri ini adalah mampu meningkatkan daya tahan mentalnya. Anda akan menjadi lebih tahan banting saat Anda mengalami masalah dan persoalan pelik dalam kehidupan. Segala masalah yang ada akan Anda hadapi dengan baik dan Anda sudah terbiasa pada hal demikian. Menjadi kreatif hidup mandiri juga menuntut Anda untuk menjadi kreatif. Hal ini disebabkan karena segala permasalahan harus segera diselesaikan, namun Anda juga harus tetap maju untuk menjalani hidup ini. Dengan itu, Anda akan menjadi lebih kreatif dalam menemukan jalan keluar dan membuat permasalahan Anda akan menjadi selesai dengan baik. Memiliki pemikiran kritis, Anda juga akan memiliki pemikiran yang lebih kritis dibandingkan dengan orang yang tidak mandiri. Orang yang mandiri akan lebih kritis pada hal apapun karena adanya perubahan hal kecil pun bisa mengubah kehidupan orang mandiri sehingga segalanya harus dipikirkan dengan baik dan tidak boleh dilakukan secara sepihak saja. Cara hidup mandiri. Cara hidup mandiri dapat dilakukan dengan hal-hal kecil. Di antaranya yang pertama berhemat. Berhematlah jika Anda ingin hidup mandiri. Hemat di sini tidak selalu hemat masalah uang, namun juga hemat pada waktu, perlengkapan make up, dan lainnya. Nah, dengan berhemat, Anda akan menjadi lebih mandiri karena kebutuhan Anda bisa Anda tangani oleh Anda sendiri. Yang kedua, mencari pekerjaan. Salah satu hal mutlak dari mandiri adalah Anda tidak bergantung pada orang lain. Nah, untuk bisa melakukannya, maka Anda harus mencari pekerjaan Anda sendiri sehingga Anda bisa mengetahui kebutuhan Anda sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Meskipun penghasilan Anda kecil, namun itu sudah cukup untuk bisa membuat Anda mandiri. Berperilaku dewasa, bersikaplah dewasa jika Anda ingin mandiri. Jadi, ketika Anda sedang ada masalah atau menginginkan benda tertentu, jangan pernah meminta bahkan merengek-rengek pada orang lain untuk bisa mendapatkannya. Dewasa di sini harus dilatih sejak dini. Belajar mengatasi masalah sendiri. Cobalah untuk mampu mengatasi masalah Anda sendiri dengan mencari jalan pemecahan yang paling mudah. Jika masalah yang Anda alami ini cukup sulit, maka Anda bisa berkonsultasi dengan orang lain, namun pilihlah orang lain ini yang bisa menyimpan rahasianya. Contohnya belajar mandiri. Belajar mandiri yaitu adalah belajar yang dilakukan oleh siswa secara bebas, menentukan tujuan belajarnya, strategi belajarnya, merencanakan proses belajar, menggunakan sumber-sumber belajar yang dipilihnya, membuat keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar. Belajar mandiri adalah cara belajar aktif dan berpartisipatif untuk mengembangkan diri masing-masing individu yang tidak terikat dengan kehadiran guru, pertemuan tatap muka di kelas, atau dengan kehadiran teman sekolah. Belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan belajar dalam pengembangan diri, keterampilan dengan cara tersendiri. Peran guru sebagai fasilitator dan konsultan guru bukan satu-satunya sumber ilmu dan dapat menggunakan apa saja sebagai sumber dan media untuk belajar. Belajar mandiri membutuhkan motivasi, keuletan, keseriusan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemauan, dan keingintahuan untuk berkembang dan maju dalam pengetahuan. Alvin Toffler mengatakan,
Siapa yang berhak menguasai informasi, maka dialah yang menguasai dunia. Belajar mandiri artinya belajar yang bebas, menemukan arah, rencana, sumber, dan keputusan untuk mencapai tujuan, bukan bebas dari aturan-aturan, baik aturan agama, negara, adat, atau masyarakat. Jadi, bagi kita, cobalah untuk belajar mandiri dan jangan selalu berusaha untuk menyerah terhadap masalah baru yang dihadapi atau yang baru saja diterima. Berusahalah untuk menghadapi atau menerima masalah tersebut dengan pikiran yang tenang, hati yang lapang, maka setiap masalah yang akan kita temui, insya Allah pasti akan dapat kita selesai dengan secara yang sebaik-baiknya. Terima kasih.